Seorang pria meminjam 200.000 hanya untuk membeli sepotong tahu yang sudah kedaluarsa 3 hari. Namun detik berikutnya ia tiba-tiba menangis keras di bawah hujan. Tangisannya langsung menarik perhatian banyak orang. Pria itu gemetar ketakutan, mengira akan celaka hari itu juga. Namun di luar dugaan, semua orang justru menyapanya dengan penuh hormat. Tak lama seorang CEO dengan jas mewah turun dari mobil, berjalan ke arahnya, dan dengan hormat memanggilnya ayah. Ia bahkan menyebutkan nama ibunya. Pria itu terkejut. Segera teringat kisah lebih dari 20 tahun lalu. Saat masih muda ia punya cinta pertama. Demi wanita itu ia menghabiskan seluruh tabungannya untuk membiayai sekolah ke Amerika. Namun sejak itu ia tak pernah mendengar kabarnya lagi. Dan kini pria bersetelan rapi di hadapannya ternyata adalah anaknya bersama cinta pertamanya. Ia sempat mengira itu penipuan baru. Namun CEO itu menjelaskan, ibunya sudah meninggal 3 tahun lalu karena sakit. Sebelum wafat ia berpesan agar sang anak mencari ayah kandungnya dan berbakti kepadanya. Kini sang anak telah menjadi pemilik perusahaan finansial terbesar di dunia. Bahkan menduduki peringkat pertama di daftar Forbes. Untuk meyakinkan ayahnya, ia mengeluarkan hasil tes DNA. Pria itu pun akhirnya percaya. Saat CEO itu mengeluarkan kartu hitam sebagai simbol status, ia mengundang ayahnya ikut tinggal di luar negeri bersamanya. Namun pria itu merasa masih belum terbiasa, memutuskan untuk beradaptasi pelan-pelan. Hanya beberapa hari lalu, ia masih harus meminta maaf pada seekor anjing, bahkan membungkuk pada para pemilik hewan peliharaan. Demi bertahan hidup, ia makan tahu setiap hari. Satu-satunya semangatnya adalah seorang pasangan dansa. Suatu hari pasangan dancenya mengirim pesan, meminta dibelikan sepatu dansa seharga $599. Meski sudah 2 bulan tak menerima gaji, ia tetap menghabiskan tabungan terakhirnya untuk membelinya. Namun saat membawa sepatu itu ke aula dansa, ia justru mendapati wanita itu berdansa dengan pria lain. Ia bertanya dengan panik, mengapa posisinya digantikan. Namun wanita itu dengan dingin menjawab, bahwa ia bukan pasangannya. Pria barunya adalah seorang bos besar, yang bisa memberinya kehidupan mewah. Pria itu marah. Terlebih mengingat dulu saat memintanya membayar biaya sekolah anaknya. Ia memanggilnya abang, namun kini justru memanggilnya lelaki tua. Wanita itu bahkan dengan sombong mengatakan, ia tidak pernah memohon padanya. Bahkan menertawakan sepatu yang ia belikan karena dianggap murahan. Bos barunya ikut mengejek, mengatakan setelah 10 tahun berdansa dengannya, ia bahkan tak pernah menyentuhnya. Sedangkan ia baru mengenalnya 10 menit. Mereka sudah kembali ke rumah bersama. Di tengah ejekan penonton, pria itu hanya bisa menahan diri. Namun kini akhirnya kesempatan balas dendam datang. Suatu hari ia melihat seekor anjing tanpa tali menakuti seorang gadis kecil. Ia langsung menangkap anjing itu, sekaligus memberi pelajaran pada rekan kerjanya yang pengecut. Ibu dari gadis kecil itu merasa bersalah, karena ia kehilangan pekerjaan demi melindungi putrinya. Ia pun berniat mempekerjakannya sebagai sopir. Namun pria itu sudah melangkah pergi. Tak lama kemudian, ia membeli perlengkapan motor besar. Dengan penampilan gagah mendatangi aula dansa. Semua orang langsung mengerumuninya kagum. Ibu dari gadis kecil itu juga datang ke sana. Melihat wanita itu terus menatapnya, pria itu salah paham, mengira ia menyukainya. Lalu menariknya ke lantai dansa. Melihat pria yang kini tampak matang dan percaya diri, wanita yang masih sendiri itu tak kuasa menahan perasaan. Tak lama kemudian pasangan dansanya dulu datang bersama bos barunya. Melihat pria itu berpakaian gagah, ia langsung mencibir, mengatakan meski berdandan sebaik apapun, ia tetap tidak pantas bersamanya. Pria itu menjawab bahwa ia salah mengira. Namun wanita itu justru mendorong semua orang untuk menertawakannya, mengatakan tak ada yang mau berdansa dengannya kecuali dirinya. Namun di saat itu, ibu dari gadis kecil itu dengan lantang menyatakan dirinya adalah pacarnya. Semua orang terkejut, karena wanita itu baru berusia 30 tahun. Ternyata jatuh cinta pada pria itu. Ia tak peduli dengan pandangan orang lain, langsung